Halo Sobat Sehat, jumpa lagi saya Liza. Jadi di podcast pada hari ini kita akan membahas terkait Humas Kuat BPJS Kesehatan semakin memiliki citra positif. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu. Mungkin bisa perkenalan diri dulu Mas, silahkan. Siap, oke. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dwi Firnanda dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mamuju. Nah, kalau boleh tahu Mas Nanda di BPJS Kesehatan ini sebagai apa Mas? Kalau saya sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan. Nah, kurang lebih sudah hampir 5 tahun nih di Mamuju. Wah, ternyata sudah cukup lama ya Mas Nanda di Mamuju. Kalau boleh tahu nih Mas Nanda sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan, apa aja sih yang harus dilakukan Mas? Kebetulan ada banyak ya. Kalau saya menghitung-hitung itu secara garis besar itu ada 8. Jadi yang pertama itu terkait dengan pengelolaan komunikasi internal dan kesekretariatan badan. Jadi ini terkait dengan penyiapan rapat, kemudian ada juga media internal, kemudian pendampingan tamu. Nah, tamu ini baik eksternal ataupun internal, biasanya dari kantor pusat ataupun kedeputian wilayah yang berkunjung ke daerah. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan kearsipan. Nah, di BPJS Kesehatan ini ada 2 arsip, yaitu arsip digital dan juga arsip konvensional. Untuk arsip digital sendiri kita kebetulan sudah mempunyai website ya. Jadi pengelolaan arsip itu paperless. Kemudian yang kedua itu arsip konvensional, itu biasa seperti kertas-kertas yang kita lihat pada umumnya surat gitu ya. Jadi biasanya kita bersurat ke eksternal ataupun internal. Tapi untuk surat konvensional ini biasanya sudah tidak kita gunakan lagi karena kita sudah beralih ke arsip digital. Nah, yang itu yang kedua. Yang ketiga yaitu terkait dengan kegiatan komunikasi publik. Nah, ini ada banyak juga. Biasanya kita terkait dengan iklan, kemudian ada talk show, kemudian kegiatan-kegiatan dengan eksternal dan juga permintaan informasi publik. Itu yang ketiga. Banyak ya? Banyak sekali Mas. Stop it. Get some help. Yang keempat itu kegiatan di cabang. Nah, kegiatan di cabang ini ada OSR ataupun kegiatan-kegiatan kayak apa ya, event-event seperti itu dan lain sebagainya. Itu yang keempat. Yang kelima keprotokolan. Keenam ini terkait dengan hubungan kelembagaan dengan instansi-instansi baik itu swasta ataupun publik ya. Kemudian ada pengelolaan manajemen resiko dan kepatuhan internal juga ada di komunikasi dan kesekretariatan seperti itu. Wah, banyak sekali ya Mas Nanda. Itu baru secara garis besar loh ya. Secara garis besar, belum secara rincinya ya. Nah, dari tugas-tugas yang disampaikan Mas Nanda ini, kalau boleh diceritakan mungkin dari pengalamannya Mas menjadi staf komunikasi dan kesekretariatan itu di BPJS Kesehatan, mungkin ada pengalaman menariknya Mas, bisa kalau pengalaman, ya boleh. Kalau pengalaman menariknya sih kebetulan ada 2 ya. Kalau satu nggak enak kayaknya, 2 lebih enak. Diam! Jadi yang pertama itu terkait dengan pertemuan dengan konten kreator. Nah, sekarang kan zamannya sudah zaman digital ya, banyak konten kreator beredar di luar sana. Nah, ini BPJS Kesehatan melakukan inovasi juga untuk melakukan pertemuan dengan konten kreator di tahun 2024 ini, dan itu menarik sekali untuk menjaga citra BPJS Kesehatan melalui penyebaran konten-konten video kreatif seperti itu. Yang kedua yaitu pengalaman menarik saya itu bertemu dengan wartawan dalam media gathering. Nah, ini sangat menarik sekali karena kita ketika bertemu dengan wartawan, kita tahu sendiri kan wartawan itu kan orangnya kritis-kritis sekali. Nah, kita harus memberikan jawaban-jawaban terbaik apabila mereka bertanya terkait dengan BPJS Kesehatan. Nah, untungnya saat itu ada kepala cabang dan juga kepala bagian SDM Muka yang membantu menjawab. Jadi pada saat itu pertanyaannya atau isu yang berkembang itu terkait dengan kelas rawat inap standar atau KRIS. Nah, kelas rawat inap standar ini kan persepsi wartawan itu mereka taunya apa ya, istilahnya disamakan gitu, kelas 1, 2, 3, padahal kan nggak seperti itu. Padahal kita melakukan standarisasi kelas, dan kita ketika menjawab juga harus sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku, karena dengan regulasi dan peraturan yang berlaku itu yang menjadi apa ya, istilahnya pijakan kita ketika menjawab sesuatu dari eksternal, dan itu juga akan menjaga citra positif di BPJS Kesehatan.
seperti itu ya Mas Nanda. Nah menarik nih Mas Nanda terkait citra BPJS Kesehatan. Saya dulu juga pernah dengar banyak masyarakat yang menganggap bahwa program JKN itu katanya ribet, susah dan berbelit-belit. Jadi itu tidak benar ya Mas Nanda? Tentu saja tidak benar. Jadi sekarang BPJS Kesehatan itu bisa dilihat sendiri ataupun masyarakat atau sobat JKN bisa apa ya istilahnya, jangan sampai mencoba lah ya, karena kita kan nggak mau sakit. Bisa menyaksikan di vaskes-vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu sudah sangat baik, karena BPJS Kesehatan melakukan transformasi mutu layanan. Nah, diantaranya banyak inovasi-inovasi digital juga dari BPJS Kesehatan. Yang pertama itu ada aplikasi mobile JKN. Nah, sobat sehat bisa mengunduhnya di App Store atau Play Store ya. Itu banyak sekali menu-menu yang bermanfaat. Ada screening riwayat kesehatan, ada antrean online yang sangat trending sekarang ini. Jadi kita bisa mengambil antrian dari rumah, kemudian ada pengecekan ketersediaan tempat tidur ketika kita mau berobat dan rumah sakit tersebut sudah full atau belum kelas 1, 2, 3-nya. Nah, dapat dicek di aplikasi mobile JKN dan masih banyak yang lainnya. Dan yang terbaru itu ada fitur bugar ya di aplikasi mobile JKN. Kemudian yang kedua ada aplikasi ataupun layanan WA ya. Jadi sekarang BPJS Kesehatan juga sudah menyediakan pelayanan administrasi menggunakan WhatsApp. Jadi kita kalau semisal malas ke kantor BPJS Kesehatan bisa melalui WA itu, seperti itu. Oh ya, ada lagi, kurang satu. Care Center. Jadi Care Center di BPJS Kesehatan, kalau sobat-sobat sehat semua nggak mau mengetik-ngetik ya, maunya telepon aja, bisa hubungi Care Center di nomor 165. Seperti itu. Jadi sangat mudah sekali toh? Iya betul Mas, ternyata saat ini serba dipermudah ya Mas Nanda. Apalagi ada peserta JKN yang ingin melakukan layanan kesehatan seperti itu. Tapi walaupun demikian nih Mas Nanda, tetap saja di luaran sana masih banyak Mas yang terdapat berita negatif terkait program JKN. Nah, dari berita-berita negatif ini terkait program JKN, apakah masuk juga nih dalam tugas Mas Nanda sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan seperti itu? Iya, tentu saja masuk dalam pekerjaan saya. Biasanya kalau ada berita negatif di kantor cabang Mamuju itu tindak lanjutnya itu dalam 1x24 jam harus langsung direspon seperti itu istilahnya. Jadi dalam 1x24 jam itu BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik mempunyai hak jawab. Nah, hak jawab itu untuk melakukan konfirmasi kepada media ataupun orang yang memberitakan negatif terkait dengan BPJS Kesehatan. Nah, kita konfirmasi dulu, baru ketika kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dari pengirim tersebut, kita mempunyai hak jawab. Kemudian hak jawab itu kita kirim ke media yang kita pilih atau mempunyai kredibilitas dalam penyebaran berita. Nah, jadi masyarakat bisa tahu nih berita mana yang benar, berita awal tadi, kemudian ada hak jawabnya toh. Jadi kita masyarakat itu tahu mana berita yang benar. Jadi dengan begitu akan meningkatkan citra positif dan reputasi BPJS Kesehatan lagi. Wah, sepertinya menarik sekali ya Mas Nanda. Apalagi Mas Nanda di sini bekerja sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan. Jadi pastinya bangga juga dong yang Mas bekerja di BPJS Kesehatan. Tentunya bangga ya, karena filosofi bekerja di BPJS Kesehatan itu mungkin di podcast sebelumnya itu kan disebutkan fun and meaningful. Nah, itu juga saya rasakan. Jadi bekerja di BPJS Kesehatan itu tidak terlalu serius-serius amat gitu, tetap ada fun dan juga meaningful karena kita bermakna bagi diri sendiri maupun di organisasi BPJS Kesehatan. Seperti itu ya. Oke, Mas Nanda. Oh iya Mas, ini yang berita terbaru nih Mas yang sedang ramai di TikTok. Katanya ada kasus korupsi yang melibatkan BPJS Kesehatan. Apa itu benar Mas? Tentu saja tidak benar. Saya kebetulan sudah melihatnya sih. Jadi berita tersebut itu kayak cuma menampilkan gambar tapi dibuat video. Jadi berita itu informasinya kurang jelas dan sebenarnya korupsi di bagian mana juga nggak disebutkan di situ. Jadi bisa dipastikan berita tersebut hoax. Karena kita juga bisa mengecek bahwasanya berita tersebut hoax atau enggak itu yang pertama itu dari sumbernya, itu dari mana. Kalau memang dia anonim atau tidak jelas gitu sumbernya, itu bisa dipastikan hoax. Kemudian yang kedua foto. Nah, foto itu kan nggak jelas juga, foto kayak editan seperti itu. Nah, yang ketiga kita juga bisa mengecek fakta-fakta tersebut dengan mesin pencari yang lain seperti itu untuk klarifikasi ya. Yang keempat itu kita bisa bergabung dengan grup anti hoax. Mungkin ini ya saran saja sih ya, gitu.
Nah, untuk netizen di luar sana, apalagi sobat sehat, jadi harus lebih bijak ya dalam menggunakan media Tentu. sosial, lebih khususnya TikTok. Nah, seperti itu. Jadi apabila berita hoax ini menyebar dengan cepat, maka akan mempengaruhi citra dan reputasi BPJS Kesehatan sendiri ya, Mas Benar. Nanda. Lah, lalu biasanya kalau di media sosial begini, Mas, apa yang perlu dilakukan untuk meminimalisir agar tidak terjadi kembali, Mas? Nah, karena itu kan dari media sosial ya, jadi biasanya pengirimnya itu nggak jelas atau anonim seperti itu. Nah, kalau ada informasi ataupun berita hoax yang disinformasi, baiknya kita report saja sih akun-akun yang melakukan penyebaran berita hoax tersebut, agar juga tidak menyebar ke banyak masyarakat umum di luar sana, sehingga ketika menyebar dengan cepat itu akan memperburuk citra BPJS Kesehatan juga sebenarnya. Makanya bagus direport ya. Gitu. Ya, seperti itu ya. Memang ya, Mas Nanda, di era digital ini bisa dianalogikan seperti pisau yang bermata dua ya, Mas. Karena apabila digunakan untuk kebaikan, pasti media sosial juga akan bermanfaat, seperti itu ya. Nah, apakah di BPJS Kesehatan ini juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi-informasi terkait BPJS Kesehatan, Mas? Alhamdulillah sih di BPJS Kesehatan sejak tahun 2023 akhir atau kalau salah. Tapi yang intinya kita sudah lakukan rutin itu di 2024 awal. Jadi kita melakukan penyebaran video-video kreatif, edukatif kepada masyarakat melalui akun official di setiap kantor cabang di BPJS Kesehatan sudah melakukan. Itu kita mengirimkan satu konten setiap pekannya untuk memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat agar mengetahui update perkembangan program JKN atau BPJS Kesehatan. Seperti itu. Wah, keren sekali ya Sobat Sehat. Ternyata BPJS Kesehatan sudah memanfaatkan kemajuan teknologi melalui berbagai kanal ya, Mas Nanda. Mulai dari layanan digital untuk peserta hingga informasi-informasi BPJS Kesehatan yang saat ini dapat dengan cepat didapatkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ya, Mas. Jadi BPJS Kesehatan benar-benar memperhatikan hubungannya ya, Mas, terhadap masyarakat melalui fungsi Benar humas sekali. ini. Seperti itu. Tentu saja, karena meningkatkan kapabilitas badan itu merupakan salah satu fokus utama BPJS Kesehatan. Nah, jadi BPJS Kesehatan itu strateginya untuk memberikan citra positif melalui pemberitaan positif melalui media konvensional seperti TV, radio ataupun media online, dan juga saat ini yang lagi lagi in atau lagi tren itu melalui media sosial. Itu juga kita lakukan. Jadi antara media sosial dan media konvensional kita jalanin untuk peningkatan citra positif. Seperti itu ya, Mas Nanda. Nah, Mas Nanda, baik nih, terima kasih sekali Mas Nanda. Sepertinya informasi yang saya dapatkan hari ini cukup banyak ya. Dan seperti isinya daging semua, Mas. Semoga BPJS Kesehatan akan kuat dan terus menjaga citra positifnya ya, Mas Nanda. Siap. Nah, ada lagi nih yang mau disampaikan Sobat Sehat terkait fungsi kehumasan di BPJS Kesehatan, Mas, bisa di-share sedikit Ya, mungkin? sebelumnya saya minum dulu ya. Ya, silahkan Mas. Dari tadi kayaknya ngomongnya banyak sekali. Iya, sangat panjang gitu, Mas. Ya, jadi pertanyaan terakhir ya tadi ya. Ya, betul. Alhamdulillah sudah di penghujung acara ini. Yang terakhir itu terkait dengan apabila masyarakat ataupun mahasiswa ataupun instansi-instansi publik membutuhkan informasi terkait dengan BPJS Kesehatan, yang mana informasi tersebut adalah informasi publik yang untuk disebarluaskan, BPJS Kesehatan juga siap melayani dan menyediakan data tersebut. Bisa diakses melalui akun PPID BPJS Kesehatan, lebih jelasnya di sini ya, eppid.bpjs.kesehatan.go.id, seperti itu. Itu kita menyediakan informasi barangkali ada yang membutuhkan. Jadi kita nggak hanya edukasi melalui media sosial, tapi kita juga menerima ini keinginan masyarakat apabila ingin mengetahui data BPJS Kesehatan, yang tentunya itu informasi publik, seperti itu. Oke, Mas Nanda, terima kasih banyak ya atas informasi yang Siap. disampaikan hari ini. Semoga kedepannya Mas Nanda semakin sukses dan lancar Amin. terus aktivitasnya. Nah, Sobat Sehat, mungkin untuk hari ini cukup sekian podcast episode kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih.